Kamu pagi lo. Bapak dari Keraton Jogja. Ini Jogja ya. Kemudian silakan kita bisa melihat silsilah dari Kerajaan Mataram. Kalau kita lihat jauh sebelumnya, diawali dari Mojopahit, Majapahit. Brawijaya V. Ini masih beragama Hindu, kemudian pindah ke Demak, Patipatah salah satunya. Ini sudah mulai masuk agama Islam. Kemudian Pajang, ini Bapak tahu rajanya Pajang, mohon izin. Nggak tahu. Joko Tingkir atau Hadiwijoyo. Kemudian untuk Panembahan Senopati, Iya. atau sebelum beliau menjadi raja, namanya Danang Sutowijoyo. Beliau merupakan raja yang pertama di Kerajaan Mataram. Beliau mulai menjadi raja pada tahun 1586 sampai 1601 dengan pusat pemerintahan di Kutha Gedhe, Yogyakarta. Jadi suksesi pergantian raja di Kerajaan Mataram, termasuk di Keraton Surakarta, Keraton Jogja, itu kalau raja meninggal dunia. Berbeda dengan pemerintah, pakai pemilu. Secara singkat, dilanjutkan putranya Hanyokrawati, dilanjutkan Sultan Agung. Kerajaan Mataram mengalami zaman kejayaan dipimpin oleh beliau Sultan Agung. Waktu itu juga wilayah kekuasaannya cukup lebar, cukup luas. Dan beliau Sultan Agung pahlawan nasional. Besar jasanya waktu itu karena beliau ikut waktu itu memberontak Belanda di Batavia. Kemudian sampailah di Pakubono II. Pakubono II, beliau ini putra Amangkurat IV. Waktu itu Pakubono II bertahta di Keraton Kartosuro. Jarak antara Keraton Kartosuro ke Keraton Surakarta kurang lebih 10 km. Karena waktu itu di Keraton Kartosuro ada pergolakan, ada pemberontakan. Keraton Kartosuro sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka oleh Pakubono II pada tahun 1745, Keraton Kartosuro dipindah ke Desa Solo, yang kemudian Desa Solo ini menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat. Surakarta ini selain digunakan nama dari keraton, juga saat ini digunakan nama pemerintah kota Surakarta. Kalau yang Solo, kota Solo itu mah nggak ketulis. Iya, iya. Tapi kalau kita mau kemana, mesti kita nyebutnya Surakarta. Solo. Solo ya. Ya. Bapak pernah ke Keraton Jogja? Dulu pernah. Pernah. Sudah lama ya Bapak. Pangeran Mangkubumi atau setelah menjadi raja di Keraton Jogja, beliau bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I karena adanya perjanjian Giyanti 1755. Sultan Hamengkubuwono I ini adik Pakubono II, Raja Keraton Surakarta. Tetapi berbeda ibu. Beda selir. Selir. Iya. Kemudian Pangeran Mangkunegara, kakak Pakubono II, tetapi berbeda ibu juga. Pangeran Mangkunegara mempunyai putra yang bernama Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Karena adanya perjanjian Solotigo tahun 1757, kemudian Raden Mas Said menjadi Adipati Mangkunegara yang pertama, atau komplitnya Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara pertama, dengan kedudukan, dengan kekuasaan di Kadipaten atau di Puro Mangkunegaran.
Nanti Bapak kalau ada waktu bisa berkunjung ke sana juga. Hanya 2 km dari Keraton Surakarta. Tetapi Kadipaten Mangkunegaran ini sebenarnya pemimpinnya bukan raja, tetapi pemimpinnya adipati. Jadi lebih tinggi Keraton Surakarta. Kemudian pada tahun 1818 wilayah kekuasaan Keraton Yogyakarta berkurang menjadi Kadipaten Paku Alam. Jadi 1, 2, 3, 4, 1 silsilah dari Panembahan Senopati. Sekarang kita berada di Keraton Surakarta. Raja yang bertahta sekarang beliau Pakubono 13. Tadi fotonya kita lihat. Usianya beliau sekarang 77 tahun. Mungkin ada pertanyaan Bapak? Sambal? Nanti Sambal. di internet. Ya silakan, monggo kita lanjut. Putar kaki. Mohon izin Bapak, Iya. untuk masuk ke keraton ini ada tata tertib, Iya. tapi Bapak udah pakai sepatu, jadi tidak perlu dilepas. Iya. Mengapa pakai sepatu? Mengapa pakai sandal dilepas? Nanti bisa kita ceritakan. Iya, siap. Monggo, silakan. Sepatu, bukan seragam. Monggo silakan. Iya. Monggo. Bagaimana Bapak? Ini mau foto di pintu lorong ini bagus Bapak. Boleh. Mbak, ini ada adik PKL Bapak, Sekolah Pariwisata. Iya. Ikut belajar di sini Ikut juga. itu ya. Sambil belajar ya. Iya. Bisa bantu foto ya, biar dibantu ini coba. Di sini dulu, Mas. Siap. Arahnya lorong ini masuk Mbak ya. Nah, ini bagus untuk foto. Ya, sini Bapak. Ya, sudut ini. Dan yang foto mau kemana? Satu. Ya. Enggak silakan. Ini dari Sragen ini. Seragen. Seragen dekat itu ya, dekat apa? Jawa Timur. Serangan ya. Dekat Serangan ya. Iya, Serangan ya. Seragen. Mungkin sampai duduk saya cerita Bapak. Oke. Perjalanan. Pagi menikmati. Jadi ini Bapak, ini mohon izin waktunya santai atau Santai. Jadi saya ceritakan secara komplit. Iya. Jadi sekarang kita berada di Keraton Surakarta. Keraton Surakarta ini luasnya 54 hektar. Per hektar. Iya Bapak. Tadi naik apa ke keraton? Mobil. Jalan kaki? Oh, Mobil? naik Lewati apa? alun-alun? Becak ya. Oh, lewat becak. Ya, pakai becak. Jadi itu diawali dari Gapura Gladak. Tadi tahu alun-alun Bapak tadi? Iya, alun tahu. Itu namanya alun-alun lor atau alun-alun selatan. Kalau kita lanjutkan nanti mungkin bisa naik becak juga Iya. sampai di alun-alun selatan. Keraton, kalau kita berada di keraton, jangan hanya melihat kemegahan bangunan, kemewahan bangunan. Apa yang dikatakan oleh raja, para leluhur keraton. Kalau kita berada di keraton, lihatlah ajarannya, Ajarannya. tuntunan kehidupan kita.
sejak kita lahir sampai meninggal dunia. Mungkin Bapak tadi melewati tapi belum tahu namanya. Ada gapura pertama dari keraton, itu namanya Gapura Gladak. Gladak itu tempat mengumpulkan binatang buruan raja. Gapura Gladak, gapura pertama dari keraton, ibarat kita hidup di dunia ini diawali dari Gapura Gladak. Kita lahir di dunia masih dalam keadaan bersih, masih dalam keadaan suci. Secara singkat, perjalanan kita lanjutkan alun-alun utara, kita lanjutkan pendopo Pagelaran, tapi mohon izin Bapak tadi nggak melewati mungkin. Kemudian melewati suatu bangunan namanya Setinggil. Siti itu tanah, hinggil tinggi. Di Setinggil itu posisinya lebih tinggi dibanding bangunan yang lain. Di Setinggil itu tempat untuk penobatan raja. Dari Jakarta ya Bapak? Iya betul. Tahu meriam si Jagur di Museum Fatailah? Iya. Abang tahu? Mohon maaf, modelnya kan mohon maaf ya, porno kan? Iya betul. Di belakang meriam itu Bapak ada tangan yang gini. Betul. Namanya si Jagur. Itu meriam pria, laki-laki. Iya. Pasangannya di mana? Di Setinggil. Nanti Bapak bisa ke sana. Itu namanya meriam Nyai Setomi. Itu pasangan. Tapi mohon maaf, di Setinggil kita nggak bisa melihat meriam tersebut. Kemudian di Setinggil itu tempat untuk penobatan raja. Dan di Setinggil perjalanan kita berhenti sejenak. Maksudnya berhenti sejenak itu apa? Untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekedar minum, sekedar mampir ngombe. Iya. Walaupun kita diberi usia yoga 100 tahun, bagi kita kehidupan itu sebentar. Kehidupan kekal itu yang besok akan datang. Maka kita harus selalu ingat. Kemudian kita melewati suatu pintu namanya Kori Brojonolo. Tadi kalau naik becak tadi melewati, ada pintu gerbang yang gede. Iya. Kori itu pintu gerbang. Brojo itu senjata tajam. Nolo itu hati. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, gunakan rasa, gunakan ketajaman hati. Kalau kita hidup menggunakan rasa, menggunakan ketajaman hati, tentu kita bisa memilih mana yang baik kita lakukan, yang tidak baik tentu kita tinggalkan. Kemudian tadi melihat prajurit keraton nggak Mas? Iya betul. Itu pintunya tersebut dinamakan Kori Kamandungan. Mandung itu berhenti sejenak. Di belakang Kori Kamandungan, di belakang pintu gerbang, itu ada kaca yang besar. Maksud daripada kaca apa? Misalnya kita mau masuk ke keraton, atau kalau kita mau bekerja, atau kita mau ibadah, berkaca. Busana kita sudah rapi atau belum. Inti daripada kaca itu juga untuk melihat diri kita sendiri. Kalau orang Jawa bilang ngoco awake dhewe, berkaca diri kita sendiri. Apa yang kita perbuat sehari-hari ini sudah sesuai ajaran Tuhan atau belum? Hanya diri kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Kemudian sampailah di halaman keraton. Ini kita berada di halaman keraton. Ini ada pasir. Pasirnya berasal dari
Pantai Parangkusumo Jogja, ditambahi dari Gunung Merapi. Kita seperti bapak-bapak ini tidak memakai serandal untuk mengingatkan kepada diri kita, ya, mengingatkan kepada diri kita. Misal bapak berjalan di pasir, Iya. ya kan, di pantai, kita contohkan. Pada waktu panas rasanya bagaimana? Kuat atau tidak? Mungkin setengah menit, 1 menit kuat, habis itu nggak kuat. Itu mengingatkan kepada diri kita bahwa kita kalau melanggar ajaran Tuhan, besok yang akan datang itu tempatnya di tempat yang panas. Kita baru semenit aja sudah nggak kuat ya Pak. Maka kita harus selalu eling dan waspada, selalu ingat dan ingat kepada Tuhan. Perjalanan kita sampai di Gapura Gading, itu Gapura terakhir dari keraton. Perjalanan kita sudah selesai, meninggal dunia. Tergantung amalan yang kita perbuat selama kita berada di dunia ini. Kemudian sekarang kita berada di keraton. Untuk raja yang bertahta sekarang, beliau Pakubono XIII. Beliau merupakan putra tertua dari Pakubono XII. Pakubono XII seperti yang kita lihat pada foto tadi Bapak, beliau seorang raja yang pertama kali menyatakan mendukung berdirinya Republik Indonesia 1 September tahun 45, dan Pakubono XII beliau merupakan raja yang paling lama bertahta di keraton. Sejak tahun 1945 sampai 2004, meninggal dunia usia 80 tahun dengan didampingi mempunyai 35 putra dan putri. Iya, dengan 6 pendamping. Kemudian untuk raja yang sekarang, beliau Pakubono XIII. Sebelum beliau menjadi raja, nama beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. 10 September tahun 2004, beliau dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono XIII Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panoto Gomo. Bisa diulang Bapak? Bisa disingkat sesuai dengan nama beliau di KTP, ISKS Pakubono XIII. ISKS. Mungkin mau foto di lorong ini Bapak, bagus. Boleh. Lorong pohon ini? Ya. Ini arah sini dulu Mas. Mana? Iya. Mbak, kalau mau foto biar dibantu adik saya ini. Enggak apa-apa. Oh ya. Ini saya sudah bertanya kamu ya. 1, 2. Satu lagi Bapak di sini. Iya betul. Ini nyerang di sini Bapak, bagus ini Pak. Nyorong ya. Iya. Bapak di sini. Ya. Bertanya kamu Eloy ya. Saya kok pakai lainnya. Ya. Saya Ya. punya lainnya. 1, 2. Nah. Udah. Monggo silahkan. Monggo Mas. Eh. Lebih Pak. Hah? Kemudian ini Bapak, di halaman kita tadi foto di halaman keraton ya, ini ada pohon namanya
pohon sawo kecik. Oke. Sawo itu sawo semua. Kecik itu becik bagus. Jadi kita tanam pohon sawo kecik, kita selalu berharap kehidupan kita sarwa becik, tentrem, ayem, murah sandang, murah pangan, murah rezeki. Semoga Bapak, Mas, semoga rezekinya makin melimpah setelah dari keraton. Iya, amin. Tapi jangan lupa ada kata kunci juga, selalu berdoa, selalu bekerja. Di sini ada bunga, ada apa ini? Baru. Ada dupa, Lupa. ada menyan. Kadang ada juga makanan Bapak, jajan pasar. Di keraton ini beragama Islam. Tetapi kita juga melestarikan peninggalan leluhur kita. Tapi kita berdoanya tetap kepada Tuhan. Para keluarga keraton, para putra-putri raja, para keturunan raja, termasuk abdi dalam keraton, juga dipersilahkan berdoa di sini sesuai dengan tata cara dan kepercayaannya masing-masing. Andikan mohon izin, Bapak kepingin berdoa di sini juga diperkenankan sesuai dengan tata cara dan kepercayaan Bapak. Ini mau berkenan, pakai dupa atau Ada dupa. ada? Boleh, untuk 7. Saya ambilkan dupa mungkin. 7 ya. Nah, Kiong. doa. Oh pakai. Salam. 7. Oh iya, Mbak. Ke 7 ya. Di belakang pintunya Mas Reva, nggen kain. Ini kan ada dupa. Mengambilkan nggih. Sudah ada. Ya. Bentar. Enggak Mas, Oke. enggak pergi sini enggak apa-apa. Kalau saking puji. Kayak Kiong ya, Bro. Kayak Kiong. Nunggu dulu. Ini garunya dia itu warna hitam ya, kalau nggak salah ya. Apa? Warna hitam apa yang warna merah? Garunya. Itu dupanya. Yang dupanya. Hitam punya. Yang hitam ya. Iya. Nanti setelah berdoa di sini, kalau berkenan juga kita kan ke museum. Nanti melewati sumur, namanya Sumur Songo. Soalnya Nanti Bapak kalau berkenan juga berdoa di sana. Mohon maaf nggak puasa ya. nggak puasa ya. Kalau puasa nggak apa-apa. Saya